teman-teman. Jadi keren kan? Dan besok selain ada Pablo Benua juga ada Denny Sumargo alias Densu, dan ada kejutan-kejutan lainnya deh pokoknya teman-teman. Sangat menarik sekali. Dan untuk pertanyaan Z bisa dijawab dengan rekan sejawat saya, Bang, mungkin yang belum bicara ya Jos ya, Bang Advokat Amuk ya. Silakan Bang Advokat Amuk. Ya, tentunya pertanyaan Kak Z tadi bisa dilakukan laporan balik itu berkaitan sama penggunaan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Wawa dan anaknya. Singkat aja begitu Kak Sil. Oke, Jos tambahan mungkin. Jadi gini, apa yang sebenarnya teman saya tambahkan saja. Kalau kita mau melaporkan mereka itu harus dengan dasar. Ya dasarnya karena ini kan ada hubungan hukum antara Agus dan yayasan. Dasarnya ya harus dengan syarat, salah satu syaratnya adalah hasil daripada auditor akuntan publik. Itu karena ini kan badan hukum. Setelah audit, lalu kemudian ada penggunaan atau penyaluran yang salah, kemudian itu dasar itu menjadi syarat ya salah satu dokumen atau dokumennya atau tiga surat itu tadi. Setelah itu udah langkah-langkah lainnya tergantung yayasan atau tergantung siapa yang mau melangkah hukum. Intinya kalau dari sisi penggunaan yang salah tetap terpenuhi itu syarat-syaratnya, cuma dengan dasar hukum tadi. Itu aja Mbak. Kalau memang mau lapor bisa terpenuhi itu, ya kan? Tapi selama hukuman masih ada, kita serahkan kepada yayasan. Mau nggak yayasan mengambil langkah hukum itu? Itu aja. Kasih. Oke, cukup. Saya sekarang menyapa dulu Bang Black. Bang Black Scorpion, silakan abangku. Assalamualaikum dan selamat malam abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat host terutama dan rekan-rekan sejawat Kak Sil, pengacara George dan Bang Advokat Amuk alias Bang Hamzah. Terus kepada Kak Harini dan Kak Z Resita. Oke, saya nggak terlalu banyak. Alhamdulillah masuk tergabung ke dalam 10 yang disebutkan oleh Kak Sil tadi ya sebagai tim daripada teman-teman kuasa hukum daripada Teknovi. Nah, perlu saya garis bawahi, ini semua besok terjadinya itu akibat dari statement dari Bang Krisnamurti yang menginginkan pada saat ditanya apakah surat-surat yang sudah masuk diterima oleh istri Mas Agus itu kok tidak ada balasannya, malah dia menjawab dengan WA dan menginginkan bahwa pertemuan itu diadakan secara tertutup, nanti hasilnya baru dipublikasikan. Kita tidak bisa menerima seperti itu karena sini sudah melebar kemana-mana. Kita mending terbuka. Maka dari itu terbesitlah pertemuan kemarin, seharusnya itu pertemuan pertama Bang Faktual. Siap, Ya. Bang. Jadi di reschedule karena tidak hadirnya dari pengacara Mas Agus, di reschedule hingga besok Jumat jam 15.30 di Gedung Juang di daerah kawasan Cikini. Itu kalau nggak salah daerah situ. Betul. Jadi saya menyikapinya gini, kita tidak bisa terlalu banyak berkata-kata untuk ke depan actionnya seperti apa. Kemungkinan Bang pengacara George itu sarannya itu sangat kita perlukan juga nanti untuk besok kalau seandainya tidak menemukan titik temu, itu akan melakukan seperti itu. Kita sarankan juga kepada Teknovi yang terbaik buat Teknovi karena ini sudah melebar jauh dan kita meresponlah sedikitnya harapan daripada netizen. Itu yang kita utamakan. Kita ingin para netizen ini agar lebih care lah kepada kita. Tidak seperti yang kemarin baru semalam sudah terjadi tiba-tiba kepercayaan berkurang gitu. Hanya dengan kata-kata statement yang cuma sepotong aja tidak diteruskan. Itu. Jadi saya harapkan pertemuan besok pun akan berjalan lancar. Kita doakan sama-sama dan kita akan saling membuka data sesuai Kak Sil tadi bilang. Mereka menginginkan 1,3 yang ada di yayasan itu
katanya sudah dipakai lah dan udah nggak ada, tapi kita buka data. Tapi begitu juga sebaliknya kita minta data dari mereka, kemana aja uang 350 juta itu? Bisa nggak ditampilkan? Itu aja sih mungkin kata-kata pertama dari saya, Bang Faktual. Silahkan dilanjut. Oke, siap. Terima kasih banyak Abangku Bamblek, dan informasi juga buat teman-teman ya. Insya Allah besok Faktual News juga akan berangkat ke Gedung Juang untuk mengikuti ya. Karena ini tentu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman netizen. Hampir tiap malam kita bahas ini, dan inilah momennya, inilah endingnya seperti apa dan bagaimana. Insya Allah saya mengucapkan bismillah lah. Insya Allah saya besok berangkat ke Jakarta untuk mengikuti pertemuan besok ini. Tentu indah sekali untuk teman-teman dengarkan apa hasil daripada itu. Oke, Mbak Harini, Iya, saya mendengar tadi dari Bang Black itu yang merasa cukup senang bahwa ini bukan sebuah perdamaian yang brutal ya. Berarti ada konsekuensi dari mediasi yang dilakukan ini, bukan hanya sekedar ya mediasi, oke kita mediasi, tapi tetap ada, kita akan saling buka-bukaan data itu tadi, juga akan dipertanyakan, karena di bawah tadi netizen juga banyak bertanya, uang yang telah dipakai itu akan bagaimana, kan begitu kan. Itu yang ditanyakan para netizen tadi kan. Jadi saya setelah mendapat jawaban ini, jadi kita jelas. Tapi ya kalau menurut saya, kalau memang itu yang rencana yang akan dilakukan mediasi, saya rasa mereka tidak akan datang. Saya rasa mereka tidak akan datang Bang Faktual. Tapi entahlah ya, nggak tahu ya kalau mereka juga punya jurus-jurus tertentu untuk menangkis semua ini ya kan. Tapi harapan kita semua tetap kita mendukung Teknopi, walau sempat kemarin para netizen kecewa. Sebenarnya kalau menurut saya para netizen kecewa itu, saya mendengar VT yang dari pengacara Novi itu, saya pas melihat itu, kalau nggak salah saya hampir maghrib atau setelah maghrib itu ya. Ada satu, kalau dia mengatakan bahwa uang itu uang Agus tapi dipergunakan, saya paham itu. Tapi ada satu kalimatnya loh Mbak Sil, yang itu yang mungkin membuat netizen agak sakit hati ya. Kan dipertanyakan oleh wartawan. Terus, tapi itu kan uang dari para donatur katanya. Oh tidak ada hubungan dengan donatur, sudah tidak ada lagi katanya. Nah mungkin di situ saya juga nggak paham. Tapi ketika dinyatakan begitu, saya juga cukup kaget. Saya cukup kaget kan. Loh, hubungan dengan donatur sudah tidak ada, udah putus katanya begitu kan. Tapi entahlah. Tapi harapan saya ke depannya ya mudah-mudahan sebagai PH atau apalah kita yang memang tampil ke depan ini, memang kita harus hati-hati memilih kata-kata, karena kata-kata kita bisa dipelintir atau dipenggal oleh seseorang. Mudah-mudahan kasus ini cepat tuntas dan kebenaran itu terungkap. Saya juga berharap Teknopi tetap dengan komitmennya untuk membantu orang sesama, dan yang telah menghujat dia ya, harapan kita semua, mungkin juga para harapan netizen yang selama ini membela Novi, siapa-siapa orang yang telah menghujat dia, menzolimi dia dan menyakiti dia, baik secara hatinya atau secara nama baiknya, ya dia harus digugat agar mereka tahu bahwa tidak segampang itu merendahkan dan menjatuhkan seseorang. Itu aja dulu host, terima kasih. Oke, siap Mbak Rasita, terima kasih kembali. Bang Krayon Jadul, Assalamualaikum Bang, selamat malam. Waalaikumsalam. Iya saudaraku. Iya, aku setuju apa kata Bu Resita gitu. Karena kliennya si FA ini kan jago bersilat lidah gitu kan. Karena dia tuh punya salah, tapi dia tuh bersembunyi di keadaan rasa sakitnya itu gitu. Kayak apa ya? Dia punya salah tapi dia berlindung di keadaan dia yang sedang sakit gitu, seolah-olah ya ketika dia ketika penyerahan uang dia ngerasa lagi depresi, lagi ini gitu. Jadi dia selalu bersembunyi di situ gitu. Jadi seakan-akan ya Teknopi yang memang memaksakan gitu. Jadi hati-hati aja karena lisan dia juga lebih tajam gitu. Terus cukup Bang. itu aja. Iya. Kirain masih ada yang mau ditambahkan narasinya. Oke, abangku Bang Krayon Jadul. Saya menyapa dulu Mbak Resita lah. Ada ditambah narasinya Mbak Resita? Ada. Apa itu Mbak? Inilah. Kalau Agus ini dianggap tidak salah, itu efeknya itu akan muncullah penipu-penipu penggalang dana pribadi. Kalau Agus ini dibenarkan, kalaulah
tidak ada ketegasan gitu. Sebab sudah ada terjadi nih, cuman penggalangan dana secara ke rekening pribadi ini terjadinya di Malaysia dan donaturnya pun di Malaysia. Sampai saat ini tidak tahu uangnya udah berapa terkumpul, katanya kabarnya 700 juta penggalangan dana untuk NKS. Jadi akibat ya kan, efek dari pembenaran bahwa masuk ke rekening Agus adalah uang Agus, penggalangan donasi secara mandiri itu dibolehkan begitu kan, itu akan muncul nanti penipu-penipu baru. Nah, ini calon-calon penipu lagi mendengar ini, gitu. Ini bisa nggak nih? Ada dapat celah nggak untuk dia bisa masuk menggalang dana secara pribadi? Nanti ada aja itu penggalangan dana untuk ini, untuk itu. Nah, kita sebagai netizen yang ingin menjadi donatur itu harus menjadikan ini penggalangan dana Agus ini sebagai pelajaran gitu, sebagai apa ya? Supaya kita tidak terjadi lagi sebagai orang yang mendonasikan dananya tidak terjadi lagi kekecewaan berikutnya. Jadi untuk menentukan salah atau benarnya terhadap uang yang masuk ke rekening Agus, penggalangan dana tanpa pengawasan itu dibutuhkan untuk masyarakat ketegasannya gitu. Benar atau salah? Kalau salah, maka tidak akan ada orang yang akan menggalang dana secara mandiri, sehingga tidak ada lagi korban-korban donatur yang jadi korban penipuan. Jadi ini akan membuat kejahatan baru kalau Agus ini dibenarkan bahwa dia menggalang dana masuk ke rekeningnya milik Agus tanpa ada pengawasan. Itu Bang Faktual. Terima kasih. Oke, siap. Alhamdulillah juga abang saya, saudara saya yang ganteng, Bang Pondang sudah mempersemai dan sudah hadir. Assalamualaikum dan selamat malam abangku, Bang Pondang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hiburan abangku yang bilang aku ganteng. Terima kasih abangku. Ya, enggak serius. Selamat malam abangku dan kakak-kakakku semuanya. Amin. Ya, tapi jujur abangku ya, maksudnya dibanding abangku Bang Pondang orangnya smart, juga orangnya siap untuk berdiskusi. Pertanyaan saya saudaraku, insya Allah besok berangkat nggak ke Jakarta, ke Gedung Juang? Oke, nanti besok kita ketemu ya saudaraku ya. Jangan kita ketemu di jembatan, kita ketemu di Gedung Juang saudaraku. Tapi percayalah bang, sebelum kita ke jembatan, kita bertemu di taman dulu bang. Iya, luar biasa. Anjay. Nyaman. Kita sambil ngopi-ngopi kan. Iya. Abangku Bang Jos. Jadi Bang Pondang, sekedar informasi ya buat teman-teman ya. Kalaupun memang sudah ada kesepakatan bahwa besok akan berangkat, mungkin sekedar bertanya ke Bangku, besok persiapan apa aja Bangku? Insya Allah berangkat ke sana. Dan seperti apa dan bagaimana? Tentunya kalau persiapan adalah bang ya, tapi kalau dibilang kekhawatiran ada tidak, karena kami ini saya aja lah, saya sih mah selalu memandang selalu positif lah, gitu kan. Kalau memang yang baik pasti akan jadi yang terbaik, gitu kan. Itu aja lah. Iya. Simpel aja lah, simpel. Mantap. Terus Bang Pondang, satu lagi saudaraku ya, sebelum saya pindah ke yang lain. Tadi dua live ya saya ikuti cuma sebentar doang ya, Bang Krisnamurti dan juga kalau Bang Farhad lama saya ikuti live-nya. Bang Farhad waktu tadi diwawancarai oleh wartawan ya, saya mengikuti wawancara tersebut lewat live. Kalau Bang Krisnamurti jelas mengatakan ya bahwa memang dari awal itu ya kalau nggak salah ya uang Agus. Nah, kenapa baru sekarang mau diberikan? Ya kurang lebih mungkin kalimatnya kurang lebih seperti itu. Ada tanggapan? Tunggu sebentar, ini saya mau bikin suaranya biar nggak berisik kalau ada pesan masuk. Inilah saya selalu bilang berkali-kali dari awal gitu kan. Jika kita khawatir, maka kekhawatiran itu loh yang akan membelenggu. Tadi sudah denger lah gitu kan.
kalau memang sesuatu itu baik, tentu hasilnya baik, gitu kan. Siap, Hanya siap. itu aja lah host yang saya itu host. Oke, siap saudaraku. Malam ini luar biasa. Ya, ada lagi host. Cukup dulu lah untuk sementara kan. Kita masih ke yang lain dulu. Terima kasih. Ya, saya Bingung saya jadinya nanti kan. Tapi yang jelas tetap Bang Pondang juga sependapat lah bahwa uang ini adalah uang Agus ya Bang Pondang ya. Nah mudah-mudahan di pertemuan besok, mediasi besok semuanya akan lebih jelas. Nah itu harapan para netizen juga agar kita nggak ribut lagi di Komal ini terus. Jadi kalau udah jelas jawabannya, apakah uang itu uang Agus untuk dipergunakannya sebebas-bebasnya ataukah itu hanya uang untuk Agus? Itu ada bedanya sedikit kalimatnya, uang Agus dan uang untuk Agus. Kalau untuk itu kan bisa dibagi sedikit-sedikit diberikan, tapi kalau uang itu uang Agus itu pure punya dia semuanya. Jadi hanya itu aja. Saya hanya ingin mengetahui hasil dari mediasi besok. Jadi biar kita nggak ada perdebatan yang bikin kita sampai jam 2 malam baru tidur. Nah, itu aja host. siap. Ada jawaban Pak Pondang? Makanya gini kan, kalau saya kan selalu itu uang sudah masuk ke rekening klien kami. Tapi kan kami tidak pernah menyampingkan kan bahwa Tenopi tetap punya hak untuk memantau, untuk menanyakan. Itu punya hak lah, gitu aja lah, simpel aja lah. Itulah keberadaan kami, hak klien kami tetap hak klien kami lah, gitu aja. Kedengeran host suara saya host? Kedengeran. Karena Suara ini, ya soalnya nih headset baru nih host. Wih, baru cair kayaknya nih. Ngadi-ngadi host yang ngasih. Amin ya Allah. Jadi Bang Pondang, kami sih mengharapkan ya suatu perdamaian, dan tadi juga disampaikan oleh teman-teman banyak sih yang menghendaki ini ada damai-damai dan segala macam. Pada intinya sih ada perdamaian ya, dan juga Agus bisa berobat, Tenopi juga bisa melakukan aktivitasnya kembali. Terus ya, apakah itu uang Agus atau bukan uang Agus? Kerja. Kerja. Aduh. Ya, mau Dato mau jawab ini ya, Bang pengacara, ada nggak Bang pengacara maksudnya atau kasih ya persiapan besok yang akan dilakukan di sana seperti apa dan bagaimana Bang? Bang Kalau memang besok kan tadi saya bilang bahwa saya kan ada ikut kegiatan bersama hakim kan dan pemeriksaan tempat jadi hadir di wilayah hukum wilayah pengadilan Jawa Timur. Satu, saya senang tadi ucapan Bang Ponan, luar biasa malam ini menggunakan kata hak, ya itu hak Tenopi untuk menanyakan, untuk kemudian dan lain-lain ya. Kalau hak kan artinya gini, kemarin kan kita berbeda pikiran ya, tapi karena menggunakan hak kita senang, karena hak itu dari sisi Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya baca dulunya, ya dulu mungkin masih sama nih sampai sekarang kamusnya. Itu kewenangan, milih, ya kemudian dan segala macam tanggung jawab. Jadi hak itu berkaitan dengan makna frasa bahasa yang meyakinkan bahwa itu kewenangan khusus yang dilakukan oleh yayasan. Terima kasih Bang Faktual, artinya kan kita doang nggak akan jalan. Kalau saya bilang hak itu artinya itu dari sisi Kamus Besar Indonesia. Ya. Tetapi dari sisi kepastian hukum sudah dijawab oleh Bang ini beliau tadi tentang hak tadi ya, karena menggunakan kata frasa hak. Dan kalau dari sisi masyarakat para netizen, mari kita kawal besok aja ya, seruan saya. Semoga Bang Fatwal, Bang Pondan ada nih kan bilang besok ketemu datang, artinya tanda-tanda sudah ada etiket baik kalau datang besok ini. Artinya saya senang. Kalau bisa jangan ketemu di pohon-pohon dulu, langsung aja di tempat kopi dengan jual. Saya nggak sempat hadir. Kalau saya tahu Bang Pondan hadir, saya di sana kita pasti ketemu juga di titiknya, karena tujuan dari seorang pengacara dalam hal pendampingan hukum adalah bagaimana hak daripada kliennya itu
dijawab. Dan kalau memang mereka mau untuk mata operasi matanya Agus, ya kita kembalikan kepada tujuan yang dari awal Tenovi sebagai wanita. Saya bilang wanita memiliki kemanusiaan yang tinggi. Belum pernah ya saya temukan, ulang-ulang saya bilang ini, belum pernah saya temukan orang yang ditampar, kemudian dipukul, dihina, dihujat, baru dia tetap ya fokus kepada orang yang lagi menampar dia. Dan semoga lah besok semua jalan baik. Itu aja Bang Ponan, semoga besok hadir lah untuk mendorong untuk barang. Makanya gini Bang, saya kan selalu bilang dari awal, karena ada kewajiban Tenopik untuk menyampaikan itu gitu kan. Jadi kalau untuk menanyakan ke Agus, Pak Agus tolong dilampirkan itu wajar lah, itu wajar. Bukan berarti hak yang saya maksud itu untuk pengertian yang lain gitu kan, enggak gitu kan. Itu jangan disalahpahami juga gitu kan. Saya selalu konsisten lah. Masa saya bicara Tenopi nggak punya hak untuk memantau, menanyakan ke Pak Agus, itu sudah berapa, kalau jika sudah digunakan tolong kasih ini. Masa menanyakan seperti itu tidak boleh? Ya tentunya boleh lah gitu kan. Jadi kita pahami dulu haknya hak seperti apa, karena ada kewajiban yang harus disampaikan gitu aja. Itu dari